Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mombiti. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang bedanya lubrikasi dan orgasme. So, simak terus videonya ya. Jangan lupa pokoknya di subscribe dulu ya. Nih kan kayak gini ya, lubrikasi sama orgasme itu kan sama-sama kayak becek, sama-sama kayak ngeluarin cairan, terus sama-sama kayak licin-licin, lengket-lengket gitu kan ya. Nah, menurut aku ya, menurut pandangan aku, lubrikasi sama orgasme itu jelas berbeda ya. Walaupun sama-sama ngeluarin cairan, sama-sama becek gitu kan ya, sama-sama memberi kenikmatan di dalam hubungan gitu kan ya. Oke lanjut, menurut aku ya, cewek nggak apa-apa kalau nggak orgasme, yang penting harus lubrikasi. Pokoknya gampangnya kayak gini aja, kalau lubrikasi itu kan harus terjadi di awal-awal ketika foreplay gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada lubrikasi yang cukup, itu tuh nanti kalau penetrasi, kalau masukin itu bakal ngerasa nggak enak, terus bakal ngerasa sakit ya. Jadi harus wajib lubrikasi ya, harus wajib bikin cewek basah. Nih ya, kalau orgasme itu kan menjadi sesuatu tolak ukur kepuasan wanita nih ya. Nah, di sini itu tuh nggak semua cewek ketika dia main itu tuh bakalan orgasme. Jadi tergantung performanya si cowoknya gitu loh. Jadi kalau misalnya cowoknya itu tuh mungkin nggak bisa melakukan dengan baik, ataupun kayak kurang teknik, ataupun kurang gaya, ataupun kurang apalah ya, itu tuh nanti cewek nggak bisa orgasme gitu, ataupun nggak ngerti gitu. Kadang itu kan juga ada sih cewek yang dia tuh nggak tahu sebenarnya kalau dia tuh udah orgasme gitu, jadi kayak harus eksperimen ataupun melakukannya berulang kali baru dia tuh sadar kalau itu tuh orgasme. Terus menurut aku juga kadang kan kalau misalnya main gitu ya, itu kan nggak setiap cewek ataupun nggak setiap main itu tuh cewek itu tuh orgasme gitu. Jadi kayak tergantung permainan yang lakinya juga sih kalau menurut aku. Ini kalau pandangan aku itu orgasme itu tuh nggak harus gitu kan ya. Yang penting sama-sama menikmati. Kan cewek itu menikmati permainan itu nggak diukur dari orgasmenya sih. Jadi kayak mungkin dia becek, terus kayak dia menghayati, menikmati. Nih lagian ada juga ya beberapa wanita itu yang yang caranya untuk mendapatkan orgasme itu nggak lewat hubungan kayak gitu, nggak lewat main gitu. Jadi kayak dia tuh harus mencari fantasi-fantasi tertentu supaya bisa orgasme ya. Misalnya mungkin dimainin pakai jari, terus ataupun permainan-permainan di luar antara kokok dan nunuk gitu. Jadi lubrikasi itu terjadi di awal ketika foreplay dan ketika berlangsungnya permainan. Tapi kalau orgasme itu tuh titik puncak gitu loh. Jadi bisa dibilang itu tuh tolak ukur wanita ketika ketika dia benar-benar merasakan kepuasan gitu. Tapi nggak menjadi satu-satunya tolak ukur gitu, karena wanita menikmati permainan itu tuh nggak harus orgasme gitu. Yang penting dia becek, dia gimana ya, pokoknya tuh kalau aku mandang kalau misalnya orgasme itu tuh udah bener-bener puncak, udah bener-bener gimana ya, udah bener-bener pokoknya kalian kalau nyampe main itu tuh nyampe bisa bikin ceweknya orgasme tuh udah bener-bener jos, hebat lah. Karena itu tuh titik puncak tertinggi bagi cewek ketika diranjang gitu. Nah untuk selanjutnya, mungkin dari gelagat, dari ciri fisik ataupun apa gitu ya, aku susah ngomongnya, ataupun apa gitu ya. Nah itu kalau lubrikasi itu tuh perempuan kayak nggak ngerasa kayak nggak ngerasa ada yang mau keluar gitu ya. Mungkin ini laki-laki tuh nggak ngerti, tapi laki-laki juga bisa ngamatin loh ya. Jadi ketika perempuan itu pasangan itu tuh lagi mulai foreplay ya, itu tuh udah si cewek tuh udah ser-seran gitu. Tapi tuh tapi tuh secara kasat mata dia tuh nggak kelihatan gitu. Yang jelas si
nunuknya itu udah mulai ngerembes basah, udah mulai licin-licin gimana gitu ya. Nah, tapi bedanya ketika wanita itu udah mulai mau orgasme ataupun udah mulai mau ke puncak gitu ya, udah mau meledak gitu ya. Nah, itu ada ciri-cirinya ya, ada gelagatnya gitu, yang ini mungkin bisa diamatin sama cowok. Tapi diamatinya mungkin kalau misalnya dia tuh udah kayak berulang kali ataupun udah sering melakukan ya bagi pasangan suami istri. Kalau misalnya awal-awal mungkin dia kayak nggak ngerti, nggak ngeh gitu ya. Nah, jadi di sini ciri-cirinya itu kalau misalnya wanita udah benar-benar mencapai orgasme itu tuh kayak nggak terkontrol gitu ya, kayak nggak terkontrol, terus kayak dia mungkin gemeteran, terus kayak benar-benar seketika itu lemes, terus kayak benar-benar mungkin disertai dengan lengkungan desahan yang panjang, terus bisa juga dengan apa ya, mungkin karena dia tuh meluapkan segala bentuk curahan kasih sayangnya dia, mungkin bisa sambil dipeluk ataupun bahkan dicakar. Itu tuh ada titik-titik tertentu kalau misalnya wanita tuh udah benar-benar puas ya. Tapi gampangnya gini aja ya, pokoknya kalau misalnya cewek udah ketika permainan tuh ya, udah udah durasi 5 menit, 10 menit, itu tuh pasti kalau misalnya kalian konstan, kalian itu ngelakuinnya tuh pokoknya itu tuh dinamis ya, bahasanya dinamis atau stuck atau konstan lah ya, pokoknya kalian ngelakuinnya tuh dengan tetap iramanya, ataupun iramanya maju mundur lagi, iramanya tetap tapi perlahan naik dan kembali lagi turun, perlahan naik kayak gitu loh. Itu tuh nanti bakalan misalnya durasi 10 menit aja itu tuh bisa bikin wanita puas. Nggak usah durasi 10 menit lah ya, mungkin 5 menit aja kalau kalian pintar mainnya itu bisa banget bikin cewek itu puas ya, bikin cewek itu klimaks, asalkan sambil digabung dengan foreplay, dengan juga jamahan-jamahan tangan, pokoknya digabung jadi satu. Itu tuh bisa bikin wanita cepat naiknya, cepat sampai ke puncaknya nih. Alangkah egoisnya kalau misalnya laki-laki tuh dia mau keluar duluan gitu tanpa memperhatikan si ceweknya belum klimaks. Itu tuh kayak aturan kan ladies first ya. Nah, jadi biarkanlah wanita yang orgasme duluan. Nah ya, jadi laki-lakinya menyusul. Ataupun nih cewek itu kan cewek itu kan dia bisa orgasme itu nggak cuma sekali di dalam permainan. Kalau misalnya cowoknya tuh pintar, dia tuh bisa nyampe berkali-kali dalam satu permainan. Nah, ayo. Jadi caranya kalau misalnya pengen ceweknya itu tuh dia orgasme terus-menerus ya, orgasme berkelanjutan. Nah, jadi ketika udah masuk orgasme yang pertama, itu tuh terus dimainin aja. Nanti nggak lama dari situ orgasme lagi kok. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu pengen orgasme dan ejakulasi bareng ya, pengen sampai bareng, itu kalian bisa komunikasi di sini. Jadi misalnya, yang aku udah mau keluar nih gitu, bentar lagi, nah gitu. Jadi harus ada komunikasi kan, kayak agak-agak bisa ditahan biar keluar bareng, nah gitu. Jadi untuk yang pertama itu inilah ceweknya dulu lah disuruh orgasme ya, gimana caranya biar cewek itu bisa orgasme. Nah terus habis itu orgasme yang kedua, nah boleh kalau misalnya kalian itu udah nggak tahan pengen keluar, nah baru deh calling kalau misalnya mau keluar biar barengan. So sweet kan, so sweet banget. Nah terus ini aku sering banget dapat pertanyaan kayak gini, sebenarnya berapa lama sih bukan cewek buat mencapai orgasme gitu kan, terus ataukah harus durasi panjang atau kayak gimana, harus main 2 jam atau 3 jam? Nggak perlu ya. Kalau misalnya kalian itu benar-benar menikmati, benar-benar membawa suasana ke yang lebih romantis ya, misalnya di style musik ataupun cari momen-momen yang benar-benar lagi gairahnya tinggi gitu ya, itu bisa cepat ya, nggak pakai durasi lama. Yang penting
kalau misalnya kalian mau cepat maksudnya mau cepat bikin cewek itu tuh orgasme gitu ya, itu tuh harus ngelakuinnya itu dibarengin semuanya jadi satu gitu loh. Gimana ya, misalnya kalian foreplay tapi sambil apa ya, sambil main, gimana ya, pokoknya tuh semua titik-titik cewek itu tuh kayak dimainin gitu loh. Kayak misalnya sambil kecup, terus habis itu sambil peluk, terus sambil mungkin mainin PD, terus habis itu sambil mainin itunya kacangnya, terus habis itu pokoknya sedemikian rupa lah dimainin jadi satu ya. Itu gampang banget cewek. Apalagi kalau misalnya sambil mainan itu kayak dipegang-pegang gitu ya, kayak dielus-elus kayak atau apa, dari punggung dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah tuh pokoknya bisa ya. Oke teman-teman, itu aja dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalau kalian suka video ini di like ya, terus di subscribe yang penting. Terus jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen ataupun DM di Instagram aku atau ke email ya, cicilove@gmail.com. Oke, makasih udah nonton videonya, sampai ketemu di video aku selanjutnya.